Shalom, salam berkat dari kami untuk pendengar sekalian. Saat ini pendengar akan diberkati dengan program Hari Ini Harinya Tuhan bagian yang ke-8. Sebuah program rohani tentang doktrin Alkitab yang menolong kita untuk semakin tertanam dalam kebenaran firman dan bertumbuh dalam kemuliaan. Bersama hambanya, Pendeta Gilbert Lumwendong, STH. Banyak orang merasa doktrin Alkitab sebagai sesuatu yang membingungkan. Tetapi tahukah saudara bahwa doktrin Alkitab intinya adalah memahami Alkitab dengan benar, dengan pemahaman yang sistematis, sehingga kita terus dapat tertanam di dalam kebenaran firman, sehingga kita terus bertumbuh di dalam kemuliaan Allah. Buka hati saudara sekalian untuk menerima berkat-berkat firman-Nya hari ini. Bahaya terbesar yang ditakutkan oleh dunia hari-hari ini bukanlah perang dunia, bukanlah bom nuklir, bukanlah bom biologi yang katanya dapat menghancurkan kehidupan manusia. Tetapi tahukah saudara bahwa bahaya yang terbesar di akhir zaman ini adalah kehancuran keluarga. Kenapa? Karena bom hanya akan menghancurkan sebagian negeri, peperangan, bahkan perang dunia sekalipun hanya akan menghancurkan sebagian negeri, menghancurkan wilayah tertentu. Tetapi tahukah saudara bahwa kehancuran keluarga telah merusak generasi ini? Karena rumah tangga yang broken home telah menciptakan anak-anak yang berontak, telah menciptakan anak-anak yang violent, sehingga perkelahian pelajar tidak pernah bisa diselesaikan masalahnya. Narkoba tidak pernah diselesaikan. Lembaga LSM, lembaga swadaya masyarakat, lalu bahkan pemerintah sendiri telah membangun badan narkotika nasional, dan segala upaya dana dikeluarkan besar-besaran hanya untuk memberantas narkoba. Bahkan perhatian waktu orang-orang mulai bicara tentang kematian akibat narkoba dan segala sesuatunya. Tetapi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, beberapa orang mulai bertanya, kenapa narkoba tidak pernah selesai masalahnya? Jawabannya sederhana, karena narkoba adalah hasil dari rumah tangga, dari keluarga yang hancur. Di mana ada keluarga yang hancur, maka narkoba tidak akan pernah bisa diselesaikan persoalannya. Karena persoalan terbesar bagaimana menyelesaikan narkoba hari-hari ini adalah bagaimana membangun keluarga yang bahagia. Karena itu saudaraku yang kasih dalam Tuhan, selalu saya bilang bahwa bahaya terbesar di akhir zaman ini adalah hancurnya keluarga-keluarga. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kalau kita tahu bahwa hancurnya keluarga-keluarga adalah masalah terbesar di akhir zaman ini, berarti jika engkau seorang suami, jika engkau seorang istri, maka kita mau mulai punya tekad bahwa Tuhan, saya mau bangun keluarga yang bahagia di dalam Kristus. Karena keluarga yang bahagia di dalam Kristus adalah benteng yang akan dapat mempertahankan keluarga saya, mempertahankan anak-anak saya dari segala sesuatu yang jahat. Selamat datang dalam program kita Hari Ini Harinya Tuhan, sebuah program rohani yang mendorong kita untuk menjadikan firman Tuhan sebagai dasar keseharian kita. Karena selama kita menjadikan firman Tuhan dasar keseharian kita, maka langkah kita akan tegap di tengah badai yang menerpa kehidupan kita sekalipun. Haleluya. Dan dalam program kita sedang membahas tentang pernikahan Kristen, tentang membahas tentang keluarga Kristen. Karena saya percaya dari mulanya Allah meluangkan waktu, perhatian, pikiran, dan tenaga yang terbesar justru untuk pernikahan. Karena kalau saudara pelajari dalam Alkitab, Tuhan menciptakan langit dan bumi hanya dengan firman. Allah menciptakan matahari, bulan, bintang hanya dengan firman. Waktu Tuhan menciptakan manusia, Allah mulai bertindak, Allah mulai berbuat sesuatu yang lebih mungkin. Kenapa? Karena Allah mulai mengambil debu tanah, lalu debu tanah ini diproses, dibentuk, dan dijadikan manusia, lalu Allah menghembuskan nafas hidup. Tetapi hanya sejauh itu. Tetapi tahukah saudara, waktu Allah membangun keluarga, Allah bekerja jauh lebih berat dari itu. Kenapa saya bilang bahwa Allah bekerja jauh lebih berat daripada itu? Karena kalau kita perhatikan bahwa ketika Allah membangun keluarga, Allah mulai dengan membuat Adam tidur nyenyak. Lalu kemudian apa yang dia buat? Dia membuka perut dari Adam. Untuk apa? Untuk mengambil tulang rusuknya. Dan waktu selesai Allah dalam tanda petik mengoperasi Adam ini, dia ambil tulang rusuknya. Baru dari tulang rusuk itu dia bangun wanita. Nah, selesai dia bangun wanita, dia sendiri yang menuntun wanita ini
untuk menjumpai Adam. Nah, jadi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, Allah meluangkan waktu, tenaga, pikirannya untuk keluarga. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, siapa kita sampai kita berkata, oh saya sedang sibuk, saya tidak punya waktu buat keluarga saya. Siapa kita sampai kita bilang, saya banyak urusan sehingga saya nggak ada waktu buat keluarga saya. Kalau Allah saja meninggalkan segala sesuatunya, Allah menciptakan langit bumi hanya dengan firman. Tetapi waktu tiba saatnya pada pembentukan keluarga, Allah meluangkan segala-galanya. Kenapa kita tidak berani untuk meluangkan segala-galanya demi membangun keluarga yang bahagia di dalam Kristus? Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, Yohanes pasal 2 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-12, demikian firman Tuhan. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, mereka kehabisan anggur. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, saya percaya banyak keluarga, banyak rumah tangga sekarang sedang kehabisan anggur. Dan ibu Yesus berkata, mereka kehabisan anggur. Kata Yesus kepadanya, mau apakah engkau daripadaku ibu, saatku belum tiba. Tapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, apa yang dikatakan kepadanya, buatlah itu. Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi, masing-masing isinya 2-3 buyung. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air, dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, di sini kita lihat bahwa Yesus diundang sebagai tamu. Nah, ada banyak keluarga-keluarga mengundang Yesus hanya sebagai tamu. Tetapi yang menarik perhatian kita, waktu mereka ada masalah, mereka menempatkan Yesus sebagai tuan rumah. Mungkin saudara mendengar program ini dan berkata, kenapa mereka menempatkan Yesus sebagai tuan rumah? Karena saudara perhatikan di sini pada ayat yang ketiga, ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, mereka kehabisan anggur. Kata Yesus kepadanya, mau apakah engkau daripadaku, ibu, saatku belum tiba. Ayat 5, tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, banyak pernikahan-pernikahan sekarang hanya tetap menjadikan Yesus sebagai tamu. Betul, mereka mengundang Yesus ketika pemberkatan nikah. Mereka meminta Yesus memberkati. Tetapi setelah itu mereka berjalan sendiri dengan maunya, dengan kekuatannya sendiri. Jadi kalau kita lihat kenapa banyak rumah tangga bermasalah hari-hari ini. Karena Yesus hanya sebagai tamu. Lalu yang kedua saya perhatikan kenapa banyak rumah tangga hari-hari ini bermasalah dan tidak di jalan keluar. Yang pertama sudah saya jelaskan buat saudara. Karena mereka hanya menempatkan Yesus sebagai tamu. Mereka pokoknya jalani maunya sendiri. Suami selalu berkata, loh saya maunya begini. Istri selalu berkata, loh saya maunya begini. Masing-masing mulai menuntut pasangannya. Suami saya harus begini, istri saya harus begini, anak-anak saya harus begini. Bahkan lebih parah lagi, tidak sedikit yang mulai membanding-bandingkan pasangannya. Wah, suami saya itu nggak seperti ayah saya, suami saya tidak seperti tetangga sebelah itu, suami saya itu tidak sama seperti rekan kantor saya yang rajin, yang kayaknya apa-apa bisa gitu, suami saya itu malas sekali. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, waktu saudara mulai membanding-bandingkan, tanpa saudara sadari sebetulnya saudara mengundang kehancuran di dalam keluarga saudara, karena saudara mulai mengundang sakit hati, saudara mulai mengundang penolakan, saudara mulai mengundang kepahitan dalam keluarga saudara. Nah, begitu juga seorang suami terhadap istrinya, dia mulai banding-bandingkan istrinya dengan ibunya. Kok istri saya nggak seperti mama saya? Dia mulai dia bandingkan dengan bekas pacarnya dulu. Istri saya nggak seperti bekas pacar saya. Ini setelah saya putus sama dia waktu itu hanya karena orang tuanya nggak setuju. Tetapi, aduh, ini istri saya jauh dari pacar saya. Dia banding-bandingkan seperti itu. Nah, saudara gue yang kasih dalam Tuhan, kalau saudara mulai banding-bandingkan pasangan saudara, suami saudara, istri saudara, saya mau beritahu, bertobat sekarang. Karena cara seperti itu engkau hanya mengundang kehancuran di dalam keluarga saudara. Nah, saudara gue yang kasih dalam Tuhan, juga terjadi dengan anak-anak. Orang tua mulai membandingkan anaknya dengan anak tetangga. Orang tua mulai membandingkan anak-anaknya dengan saudara sepupunya. Nah, saudara gue yang kasih dalam Tuhan, cara seperti ini tidak benar. Karena saudara mulai menimbulkan sakit hati. Yesus hanya dijadikan tamu di dalam keluarga itu. Dan masing-masing hanya berpikir tentang apa yang saya mau, apa yang saya inginkan, apa yang menyenangkan buat saya. Saudara gue yang kasih dalam Tuhan, jangan ubah pernikahan saudara menjadi tempat penjajahan, di mana saudara hanya minta suami saudara buat persis seperti apa yang kau mau, dan meminta istri saudara melakukan segala sesuatu yang kau mau. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, saudara telah mengubah lembaga suci yang bernama pernikahan menjadi tempat yang menyakitkan yang bernama penjajahan. Kenapa? Karena Yesus hanya sebagai tamu. Yang kedua, kenapa banyak rumah tangga bermasalah? Karena ketika mereka menghadapi masalah, karena kita harus jujur akui bahwa setiap rumah tangga pasti berhadapan dengan masalah. Waktu mereka menghadapi masalah, mereka tidak memanggil Yesus untuk take over the problem.
Mereka tidak meminta Yesus untuk mengatasi masalahnya. Mereka mau menyelesaikan masalahnya dengan kekuatan sendiri. Mulai dengan kemampuan, yang satu mulai teriak lebih keras, yang lain mulai teriak lebih keras lagi. Pendeta, habis istri saya kalau saya nggak bentak nggak pernah diam dia. Sebagian lagi Moses, oh istri saya tempeleng aja, pendeta, baru dia mau diam. Dan saudaraku yang kasih dalam Tuhan, engkau jahat jika engkau hanya mau coba menyelesaikan masalah dengan kekuatanmu sendiri. Akhirnya akan berakibat dengan kehancuran, penderitaan, dan kekecewaan. Tetapi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, dengan tenang Ibu Yesus berkata mereka kehabisan anggur. Dengan lain kata, seluruh persoalannya sekarang ditumpahkan kepada Yesus. Seluruh persoalan sekarang ada di tangan Yesus. Apapun yang Yesus beri jalan keluar, itu yang akan terjadi. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, setiap rumah tangga pasti menghadapi masalah. Kalau saudara mendengar program ini, saudara berkata, pendeta, rumah tangga saya sedang menghadapi masalah. Jawaban saya sederhana, bahwa setiap rumah tangga pasti harus menghadapi masalah. Bukan bagaimana kita menjaga supaya rumah tangga kita tidak bermasalah, tetapi bagaimana kita dapat menyelesaikan setiap masalah rumah tangga kita di dalam terang Kristus oleh anugerahnya. Mereka serahkan pada Yesus sekarang. Dan apa yang terjadi? Yang ketiga saya pelajari, bahwa apa yang seringkali membuat rumah tangga bermasalah dan tidak bisa terselesaikan. Yang ketiga saya pelajari, karena mereka tidak mau taat pada apa yang Yesus katakan. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, persoalan ini dapat terselesaikan. Kenapa? Karena Ibu Yesus berkata, pokoknya apa saja yang Dia perintahkan. Dengan lain kata, bisa kau taati atau tidak bisa kau taati, masuk akal atau tidak masuk akal, susah atau tidak susah, lakukan. Karena apa yang Yesus perintahkan kelihatannya nggak masuk akal sama sekali. Yesus bilang, bawa cedok air ini, bawa kepada pemimpin pesta. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, pemimpin pesta akan marah mendapat air cuci kaki untuk diminum di sebuah pesta. Tapi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, Yesus nggak pernah salah. Kadang-kadang Tuhan mulai bilang, ampuni suamimu yang bersalah. Aduh, Tuhan, saya nggak kuat, Tuhan. Ampuni mertuamu yang menyakitkan. Aduh, Tuhan, saya nggak bisa. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, waktu kita mulai bilang nggak bisa, kita mengunci tangan Tuhan sehingga Tuhan nggak bisa berbuat sesuatu. Tapi kalau kita bilang, Tuhan, saya mau, maka Allah akan menyatakan kuasanya untuk memberi kekuatan buat kita. Haleluya. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, setiap rumah tangga ada jalan keluar. Setiap rumah tangga dirancang Tuhan untuk hidup dalam berkemenangan. Dan mungkin hari ini rumah tangga saudara sedang kehabisan anggur, tetapi Kristus menyediakan anggur yang cukup buat setiap kita, agar rumah tangga kita senantiasa dalam berkat Tuhan. Tetapi ingat, jadikan Yesus sebagai tuan rumah. Dan ingat, biarkan Yesus mengatasi masalah saudara. Dan biar kita semua taat pada apapun yang Dia perintahkan buat kita. Kalau saudara ingin dilayani lebih jauh, hubungi kami melalui telepon, hubungi kami melalui surat, kunjungi website kami, karena kami ada untuk membawa Bapak Ibu Saudara senantiasa lebih dekat pada Tuhan dan mengalami kasih kuasa mujizat yang luar biasa. Melalui program ini juga saya mau doa buat setiap saudara yang sakit, setiap saudara yang berbeban berat. Kalau saudara ingin didoakan secara khusus, saudara boleh taruh tangan kanan saudara di dada dan kita doa. Bapa, dalam nama Yesus, hamba doa buat yang sakit, yang berbeban berat, mereka yang rumah tangganya sedang goncang, mereka yang sedang kehabisan anggur dalam pernikahannya. Bapak, hamba berdoa dalam nama Yesus sehingga ada anugerah, ada kasih, ada berkat Tuhan yang mengalir luar biasa sehingga kembali rumah tangga mereka diberkati. Kemanisan boleh ada, mujizat kesembuhan boleh senantiasa terjadi. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, inilah akhir dari program kita hari ini. Hari ini harinya Tuhan. Doa saya menyertai saudara. Tetap bersemangat, bersuka cita menghadapi segala perkara, karena kita tidak pernah sendiri. Yesus sumber kekuatan, gunung batu keselamatan kita. Sampai berjumpa pada program berikut. Dan jangan lupa, jadikan hari ini harinya Tuhan. Haleluya.